Welcome back. We are joined again by Larry Johnson, a former Selamat CIA datang kembali. analyst and Kali ini also kita former bersama chief lagi dengan of Larry the Johnson, Department mantan of analis CIA dan juga mantan pegawai di kantor kontraterorisme Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, sekaligus penulis di Sonar 21. Tautannya akan saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih Larry, senang sekali bertemu lagi denganmu. Hai Jacqueline, saya juga selalu senang bisa berbincang denganmu. Nah, saya sudah lama ingin membahas soal perang Iran denganmu. Karena sepertinya, saya tidak yakin bagaimana tour gede perduin tour in this queue. Dan, sestepper, ikutin you, tignu kuwa verhaal sia, tour tuau duk grostolf. as during the two previous round, that is the one starting in June and then in February. That is we Itu see yang dimulai now, bulan Juni, lalu berlanjut di bulan Februari. Sekarang kita melihat, pertama, perang ini makin meluas. Salah satunya ada lagi ketegangan baru antara Yaman dan Arab Saudi. Ini jelas jadi bagian yang sangat penting dari perang ini, di antara banyak faktor lainnya. Tapi saya lihat pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi, memperingatkan bahwa fasilitas minyak, bandara, dan infrastruktur lain milik Saudi akan jadi target kalau pihak Saudi meningkatkan serangan terhadap Yaman. Saya ingin tahu, bagaimana Anda melihat situasi ini? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan seberapa penting, menurut Anda, konflik antara Yaman dan Arab Saudi ini dalam konteks perang yang lebih luas? Yemen-Saudi component of the war. Ya, jadi soal itu, awalnya waktu serangan terjadi di Bandara Sana'a hari Senin, pemerintah resmi Yaman yang sudah berperang melawan Houthi dalam perang saudara selama 10-11 tahun, mengklaim bertanggung jawab. Tapi kemudian ada dua pejabat Amerika yang berbicara sepertinya ke Axios dan mereka bilang, bukan, itu dilakukan oleh pihak Saudi. Houthi langsung membalas tanpa menunggu lama dengan menyerang sebuah bandara Saudi yang letaknya tepat di seberang perbatasan dari Yaman, di barat daya Arab Saudi. Sekarang kita harus mundur sedikit dan bertanya, kalau memang Saudi yang melakukan itu, apa yang mereka pikirkan? Karena dari sudut pandang strategis, saat ini Saudi sebenarnya tidak banyak menyalurkan minyaknya ke Teluk Persia. Pipa ini bergantung pada jalur timur barat yang berakhir di Yanbu, di pesisir Laut Merah. Dari sana mereka bisa mengirim kalau tidak salah sekitar 6 juta barel per hari, menurut laporan. Jadi kalau dilihat dari sisi strategis, kita pasti berpikir kita harus menjaga agar pipa minyak itu tetap beroperasi dan memastikan minyak kita bisa lewat Selat Bab el-Mandeb di selatan, menuju terusan Suez di utara. Jadi, hal terakhir yang kita inginkan adalah berkonflik dengan kelompok Houthi, yang bukan cuma bisa menutup selat itu, tapi juga bisa menyerang Yanbu dengan rudal balistik dan menghancurkan kemampuan kita mengekspor minyak. Tapi itulah yang tampaknya benar-benar dilakukan oleh pihak Saudi. Lalu, dalam waktu sekitar 24 jam, mereka mundur. Sekarang, Iran sendiri minggu lalu mengeluarkan peringatan yang cukup keras. Mereka bilang, kalau Amerika Serikat melanjutkan serangan terhadap Iran, mereka bukan cuma akan menutup Selat Hormuz, tapi juga mempertimbangkan untuk menutup Selat Bab el-Mandeb dengan menggunakan kelompok Houthi sebagai perantara. Mereka juga akan meninjau ulang doktrin nuklir mereka dan menarik diri dari NPT. Nah, kalau mereka keluar dari NPT, apa artinya meninjau ulang doktrin nuklir itu? Doktrin nuklir mereka sekarang adalah tanpa senjata nuklir. Jadi kalau ditinjau ulang, artinya mereka akan mengejar senjata nuklir. We're going to go for nukes. So, that's where I think actually the situation sits right now. Jadi menurut saya, begitulah situasi yang terjadi sekarang. Parlemen atau majelis akan kembali bersidang hari Selasa. Mereka sudah cukup tegas menyatakan bahwa mereka tidak berniat bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan tidak ingin memberikan konsesi apapun kepada Amerika Serikat. Mereka memandang Amerika Serikat sebagai pembohong dan agresor, dan mereka ingin membalas. Dan tampaknya, pandangan itu dipegang oleh lebih dari sebagian besar anggota majelis. Jadi, tanggapan Amerika Serikat terhadap semua ini, Rejulai Kladikan Bawat Perang, menyerang Iran dengan alasan Iran ingin menggu kapal yang menceklad dari Selat Hormuz.
Iran was simply following the protocols that it had Jadi begini, established in Iran accordance sebenarnya hanya menjalankan protokol yang sudah ditetapkan sesuai dengan nota kesepahaman atau MOU. Menurut saya, sangat penting bagi orang di seluruh dunia untuk memahami bahwa pada paragraf 5 dalam MOU itu, hanya Iran yang diberi wewenang. Tidak disebutkan Amerika Serikat, Oman, atau negara teluk lainnya. Hanya Iran yang punya tanggung jawab untuk memastikan kapal-kapal bisa melintas dengan aman di Selat Hormuz. Sebagai bagian dari itu, Iran membentuk dan menyiapkan otoritas Selat Teluk Persia, lalu menetapkan protokol yang harus diikuti kapal-kapal. Misalnya, mereka harus memberikan nama kapten, nama kapal, pemilik kapal, tujuan muatan, serta nama dan kebangsaan para awak di atas kapal. Semua itu harus dilaporkan terlebih dahulu, dan setelah itu kapal boleh melintas. File that in advance and you can go. But Iran also stipulated in those protocols any ship. Tapi Iran juga menetapkan dalam protokol itu bahwa setiap kapal yang tidak mematuhinya akan dihadapi dengan kekuatan. Jadi ketika Iran mencoba menegakkan protokol tersebut, Amerika Serikat mengambil langkah sendiri dengan mengatakan, ya, kami tidak akan membiarkan itu, lalu menyerang Iran. Itu sebenarnya melanggar paragraf pertama dari nota kesepahaman. Jadi Iran pun merespons. Sekarang Amerika Serikat berada dalam posisi sulit, karena mereka sendiri yang menyatakan bahwa mereka menyerang target di sepanjang Teluk Persia dan Selat Hormuz. Wilayah itu kira-kira sepanjang 200 mil garis pantai, mulai dari utara Pulau Qeshm, dari Bandar Ghanim, kalau saya tidak salah, sampai ke selatan di Sirik. Masalah yang dihadapi Amerika Serikat adalah Iran tidak hanya punya 5, 6, 10, atau 20 lokasi peluncuran rudal di sepanjang wilayah itu. Or 20 launch sites for missiles along that. They've got more than 1,000. Mereka punya lebih dari 1.000. Bayangkan saja, di sepanjang garis pantai sepanjang lebih dari 200 mil. Kalau kamu menempatkan 10 peluncur rudal di setiap mil dan menyebarkannya sepanjang itu, kamu sudah punya 2.000. Jadi sekarang Amerika Serikat berusaha menghancurkan semua itu. Dan dengan apa? Satu-satunya rudal yang bisa ditembakkan dari HIMARS di Bahrain menuju Bandar Abbas adalah yang disebut Precision Strike Missile, atau rudal PRSM. Jangkauannya cuma 500 mil, dan Lockheed baru membuat kurang dari 60 unit. Jadi ya, sebenarnya mereka hampir nggak punya apa-apa. Persediaannya sangat terbatas. Akhirnya mereka harus mengandalkan JASSM, Tomahawk, dan rudal HARM. Kita tahu pasti, baik JASSM maupun Tomahawk punya keterbatasan besar. Saya nggak yakin soal HARM, tapi saya curiga kondisinya juga nggak jauh lebih baik. Jadi begini, Amerika Serikat hari demi hari terus meluncurkan serangan rudal dan bom ke berbagai target Iran. Target yang sebenarnya bisa dengan mudah diperbaiki oleh Iran. Dan di sisi lain, Iran sekarang membalas dengan menyerang hanya 10 pangkalan. Mereka menyerang 2 pangkalan udara di Yordania, yang merupakan lokasi utama operasi udara Amerika. Faktanya, serangan ke sana sudah begitu sering, sampai-sampai ada drone bernilai $250 juta, namanya Triton, yang dulu ditempatkan di sana, sekarang sudah ditarik ke Pulau Siprus karena terlalu berisiko. Jadi kalau 2 pangkalan udara itu disingkirkan, masih ada pangkalan udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab, itu yang ketiga. Lalu Al-Udeid di Qatar, itu yang keempat. Ada Al-Isa di Bahrain, yang kelima, dan Ali Al-Salem di Kuwait, yang keenam. In Kuwait, that's 6. Then on top of that, you've got Duqm, which is not an airfield, but it is. Lalu di atas semua itu, ada Duqm, bukan pangkalan udara tapi pelabuhan logistik Angkatan Laut di Oman. Lalu ada pangkalan Angkatan Darat. Ada markas armada kelima di Bahrain. Ada juga pangkalan Angkatan Darat di Kuwait, tempat peluncuran rudal. Dan ada kilang minyak di Uni Emirat Arab yang sangat penting untuk pasokan bahan bakar penerbangan. Yang perlu dilakukan Iran hanyalah bertahan. Mereka nggak perlu memilih 50 atau 100 target. Cukup 10 target saja. Terus serang, berulang kali, sampai pangkalan-pangkalan itu nggak bisa lagi ditempati oleh personel manapun. Sampai mereka benar-benar nggak punya kemampuan lagi untuk mengancam Iran. Dan pada akhirnya, itu memaksa Amerika Serikat keluar dari Teluk Persia. Itulah yang sedang terjadi. Yeah, the US trying to wrestle
Jadi, ketika Amerika Serikat berusaha merebut kembali kendali atas Selat Hormuz, menurut saya, itu sudah bisa diduga akan menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan, bahkan mungkin menghancurkan nota kesepahaman itu. Maksudnya begini, gagasan bahwa Amerika akan menerima bukan hanya selat itu berada di luar kendali mereka, tapi justru di bawah kendali Iran, itu jelas sulit diterima. Dan hal ini juga terlihat dari beberapa pernyataan bolak-balik Trump waktu itu. Dia sempat bilang akan mengenakan biaya 20% untuk semua kapal yang lewat di Selat Hormuz. Tapi kemudian dia sadar, langkah itu justru bisa dianggap melegitimasi tindakan Iran. Jadi, dia mundur dari rencana itu. Tentu saja, karena wilayah itu berada di perairan Iran, mereka punya dasar untuk menagih biaya atas layanan yang mereka berikan. Berbeda dengan Amerika, yang letaknya jauh di seberang planet ini. Tapi kalau bicara soal target serangan, kamu sudah jelaskan dengan baik tadi. Jumlah pangkalan yang sekarang diserang Iran memang terbatas. Fokus pada Bahrain dan Kuwait juga bisa jadi merupakan upaya untuk melemahkan kemampuan Amerika Serikat melancarkan invasi darat. Saya sempat melihat Joe Kent menyinggung hal ini. Ya, bukan persis soal itu, tapi dia menyampaikan bahwa Amerika Serikat mungkin sedang bersiap atau setidaknya mempertimbangkan kemungkinan invasi darat ke Iran. Menurut Anda, bagaimana membaca hal itu? Karena kelihatannya, langkah seperti itu tidak akan terlalu berhasil, atau paling tidak, prospeknya untuk persual, that's we berhasil. Good projections for being successful. Well, I'd like someone, those talking about a grand operation. Saya ingin seseorang, terutama yang bicara soal operasi darat itu, menjelaskan ke saya gimana caranya pasukan Amerika, entah itu tentara atau marinir, bisa mendarat di darat. Sekarang ini satu-satunya kapal yang ada cuma USS Boxer, yang membawa sekitar 2.500 marinir. Itu satu-satunya kapal pendarat amfibi, atau yang disebut Marine Expeditionary Unit (MAU), yang masih ada di wilayah itu. Unit marinir lainnya sejauh yang saya tahu sudah ditarik. Itu berdasarkan informasi dari Open Source Defender, jadi datanya terbuka untuk umum. Nah, pertanyaannya gimana mereka bisa sampai ke sana? Pendaratan amfibi di Chabahar, gimana cara mempertahankannya? Pertama, kapal-kapal itu harus cukup dekat ke pantai supaya bisa menurunkan marinir. Dan semua perahu pendarat itu, ya, bukan perahu kecil. Kapal pendarat amfibi itu ukurannya makin besar dari tahun ke tahun. Nah, Iran punya drone, mereka juga punya rudal yang bisa menghujani kapal-kapal itu. Dan begitu pasukan mendarat di pantai, bagaimana cara mempertahankan mereka? Apalagi sekarang di tengah musim panas, suhu di banyak tempat bisa lebih dari 50 derajat Celcius. Jadi ya, lupakan saja pendaratan amfibi. Gak mungkin melakukan pendaratan amfibi di Teluk Persia, karena kapal-kapal itu harus melewati Selat Hormuz, dan mereka gak akan bisa lewat. Mereka bakal dihantam dan tenggelam. Itu sebabnya gak ada kapal Amerika yang berada sekitar 200 mil dari pantai. Jadi yang tersisa adalah serangan udara, pasukan terjun payung, atau menerbangkan mereka dengan pesawat. Perlu dipahami, ini bukan soal menerbangkan 1.000 orang dalam satu pesawat. Sebuah C-100 Tipul hanya bisa membawa 92 prajurit yang sepenuhnya siap tempur. Sementara C-17, meskipun pesawatnya jauh lebih besar, hanya bisa membawa 126 prajurit siap tempur. Jadi pertanyaannya, berapa banyak personel yang akan kamu turunkan ke darat? Dan setelah mereka berada di sana, bagaimana kamu akan memasok ulang kebutuhan mereka? Terakhir kali Amerika Serikat melakukan invasi, operasi darat di Timur Tengah, itu tahun 2003. Saat itu butuh lebih dari 12 bulan untuk mengumpulkan pasukan sebanyak 165.000 orang di Kuwait dan Arab Saudi. Nah, waktu itu total kekuatan Angkatan Darat Amerika sedikit di atas 750.000 personel. Sekarang jumlahnya tinggal sekitar 452.000. Total US Army was about over 750,000. Today it's 452,000. So it's about half of what it was 20 years. Jadi sekarang jumlahnya cuma sekitar setengah dari 20 tahun yang lalu. Dan kalau kamu coba membentuk pasukan darat besar yang benar-benar bisa masuk ke Iran dan menguasai wilayah di sana,
di mana kamu bisa menempatkan mereka tanpa risiko diserang rudal balistik atau drone? Jawabannya nggak ada tempat yang aman, nggak bisa dilakukan. Jadi maksud saya, orang-orang yang ngomong soal operasi darat ini, kita bicara tentang beberapa jenderal yang punya 3 atau 4 bintang di pundaknya. Ya, mereka memang punya 3 atau 4 bintang, tapi otak di kepalanya kayaknya nggak ada. Karena tantangannya adalah bagaimana melakukan operasi darat, lalu mempertahankan pasukan di sana dengan logistik yang memadai. Dan kemudian, ya, ketika ada yang tewas atau terluka, bagaimana cara mengevakuasi jenazahnya? Pakai helikopter. Jadi, Anda berasumsi Iran sudah tidak punya pertahanan udara lagi, tidak punya senjata yang bisa melawan helikopter atau pesawat. Jadi ya, operasi darat itu, saya tidak akan bilang pasti tidak akan terjadi, karena saya tidak bisa motoris meskinya ke flinga berham des pepetrand retik drum teralun into pathos. Tapi kalau mereka te stempel por, it's the baden jab this keysted saya minutupul sama brave bengkamnya. It'll be a suicide mission for those that are tasked to carry it out. Jadi, apa sebenarnya strategi keseluruhan Amerika Serikat di sini? Dengan kembali berperang sejak awal, karena jelas sebelum MOU itu, hasilnya juga nggak begitu baik, dan nggak banyak perubahan yang terjadi. Maksud saya, mereka juga nggak dapat pasokan energi yang besar lewat Selat Hormuz. Pasar global pun bukan berarti stabil. Amerika Serikat juga belum bisa memproduksi banyak rudal pencegat baru atau drone untuk menyerang Iran lebih jauh. Jadi, apakah Washington berpikir kalau mereka menambah tekanan dan hukuman ke Iran, mereka bisa mengubah isi MOU jadi lebih menguntungkan? Atau ini cuma Trump yang memutuskan untuk all-in saja? Ya, dia nggak bisa all-out, karena memang nggak punya sumber daya untuk itu. Jadi, menurut saya, sebagian alasannya bisa dijelaskan karena dia dikelilingi oleh penasihat seperti Stephen Miller, yang sama sekali nggak paham soal kemampuan dan operasi militer. Dia punya pendapat yang kuat, dan saya rasa dia terus bilang ke Trump, gampang kok, yang perlu kita lakukan cuman, mereka percaya pada kebohongan mereka sendiri. Mereka pikir Iran sedang tertekan banget, jadi kalau ditekan sedikit lagi, Iran bakal menyerah. Mereka yakin ekonomi Iran sedang menderita, bahwa mereka nggak tahan lagi, dan akhirnya bakal memohon untuk membuat kesepakatan. Nah, sekarang kita sudah punya 2 peristiwa dalam 14-15 bulan terakhir. Sebenarnya 13 bulan. Coba mundur ke bulan Juni, saat berakhirnya perang 12 hari. Negara mana yang waktu itu ingin perang itu segera berakhir? Apakah Iran yang memohon kepada Amerika Serikat untuk mengakhirinya? Atau justru Amerika Serikat yang membuat kesepakatan dengan Iran untuk menghentikannya? Jawabannya yang kedua, Amerika Serikat yang membuat kesepakatan itu. Israel saat itu bilang, kami nggak tahan lagi, tolong hentikan ini, hentikan penderitaan ini. Oke, lalu bagaimana dengan tanggal 7 April atau 15 April? Lagi-lagi siapa yang mendorong gencatan senjata? Bukan Iran. Iran tidak keluar dan berkata, ya Tuhan, kami nggak sanggup lagi, kami butuh gencatan senjata. Bukan. Yang menengahi waktu itu adalah Pakistan. Mereka menekan Iran dan bilang, ayo, Amerika Serikat kali ini benar-benar serius. Mereka memang ingin membuat kesepakatan. Jadi proses itu berjalan, dan pihak Iran akhirnya setuju, meskipun dengan enggan. Nah, kali ini tidak ada tekanan militer sebesar apapun yang bisa Trump lakukan untuk mengubah sikap atau pandangan Iran. Itu yang pertama. Dan sebenarnya kalau mau jujur, nota kesepahaman yang lama sudah tidak berlaku. Kalau akan ada nota kesepahaman baru, pasti ada syaratnya. Misalnya soal aset yang dibekukan. Mereka akan bilang, kamu harus menyerahkan $12 miliar dulu sebelum kita tanda tangan nota kesepahaman, sebagai bukti itikat baik bahwa kamu akan mencairkan $280 miliar aset lainnya. Itu poin pertama. Yang kedua, kalian harus mencabut sanksi sebelum kita menandatangani nota kesepahaman. Dan pencabutannya bukan cuma untuk minyak, tapi juga untuk bidang-bidang lain, sebagai tanda itikat baik,
karena sebelumnya kalian sudah melanggarnya. Yang ketiga, Israel harus segera keluar dari Lebanon sekarang, sebelum kita menandatangani nota kesepahaman. Kalau tidak, kita tidak akan melakukannya. Saya melihat posisi Iran jadi jauh lebih tegas dalam hal-hal itu. Dan karena itu saya tidak yakin akan ada nota kesepahaman baru. Saya pikir Amerika Serikat akan berakhir dalam posisi harus mundur. Kenyataannya pasukan AS sudah ditarik dari beberapa pangkalan, dan mereka tidak bisa kembali. Dan mereka juga tidak akan kembali, karena terlalu berbahaya. Nah, satu wilayah lain yang bisa jadi tempat perang ini meluas adalah Irak dan Kuwait. Beberapa jam yang lalu, saya baru saja melihat laporan tentang ledakan besar di perbatasan antara Irak dan Kuwait. Kemarin juga ada laporan tentang baku tembak di sana, lagi-lagi di perbatasan. Menurut Anda, bagaimana hal ini masuk dalam gambaran besar perang ini? Karena, sekali lagi, bukan cuma konflik antara Yaman dan Arab Saudi yang sedang berlangsung. Sekarang juga tampaknya ada potensi konflik baru antara Irak dan Kuwait. Maksud saya, banyak hal bisa lepas kendali kalau eskalasi terus meningkat. Jadi bagaimana Anda melihat bagian perang yang satu ini? Menurut saya, pada akhirnya Irak akan mengambil alih kendali penuh atas Kuwait. Dulu saya rasa Kuwait memang bagian dari Irak sebelum orang Eropa datang dan mulai membagi-bagi wilayah itu. Tapi saya yakin Irak akan kembali menguasai Kuwait sepenuhnya. Serangan bom, serangan rudal, dan serangan drone yang dilakukan Iran itu, ya sebenarnya makin melemahkan Kuwait. Dan itu juga jadi pesan buat rakyat Kuwait. Selama kalian terus melindungi dan menampung Amerika Serikat, kalian akan tetap jadi sasaran. Kalau mau berhenti jadi sasaran, satu-satunya cara adalah mengusir Amerika Serikat keluar. Pesan yang sama juga berlaku untuk Bahrain, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Iran tidak akan berkompromi soal itu. Bagaimana dengan Pakistan? Maksud saya, ini topik yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Saya agak terkejut sebenarnya. Saya rasa banyak orang juga terkejut dengan peran yang dimainkan Pakistan dalam konflik ini. Berbeda dengan India, Pakistan justru punya peran diplomatik yang cukup penting, bahkan di saat diplomasi sedang melemah. Karena, ya, mereka punya hubungan dengan Arab Saudi dan juga hubungan yang baik dengan Iran. Di masa ketika dunia sedang terpecah ke dalam berbagai blok seperti sekarang, hal itu cukup tidak biasa. Menurut Anda, apakah Pakistan masih akan memain peran penting dalam beberapa minggu dan bulan ke depan, meskipun nota kesepahaman yang mereka bantu susun itu sudah mulai runtuh atau bahkan sudah runtuh? Tentu saja. Ya, mereka akan terus mencoba, dan itu dilakukan atas dorongan dari Tiongkok. Sekarang posisi Tiongkok di sini cukup menarik. Di satu sisi, Tiongkok memang ingin melihat aliran minyak, gas alam cair, belerang, urea, dan helium keluar dari wilayah itu. Mereka ingin semua itu tetap mengalir. Tapi helium tidak akan mengalir untuk sementara waktu, jadi anggap saja itu di luar perhitungan. Yang penting, aliran itu kembali berjalan lewat Selat Hormuz. Di sisi lain, Tiongkok juga melihat keuntungan kalau Amerika Serikat menghabiskan persediaan rudal, Tomahawk, JASSM, dan HARM-nya untuk menyerang target-target Iran. Karena setiap rudal yang ditembakkan ke Iran, berarti satu rudal lebih sedikit yang bisa ditembakkan ke Tiongkok kalau nanti Amerika Serikat menyerang Tiongkok. Dari sudut pandang Tiongkok, mereka tidak melihat ini sebagai pertanyaan jika, tapi kapan. Mereka yakin Amerika Serikat pada suatu saat akan menyerang Tiongkok, dan Tiongkok sedang bersiap untuk itu. Jadi dalam arti tertentu, Tiongkok bisa memanfaatkan Iran sebagai perpanjangan tangan untuk melemahkan kemampuan militer Amerika Serikat. Dan faktanya, itulah yang sedang terjadi sekarang. Lalu ada Pakistan, lewat Asim Munir. Dia pemain utama di sini. Hari ini, kabarnya pihak Pakistan mengeluarkan ancaman kepada Yaman dan Iran bahwa setiap serangan terhadap Arab Saudi akan dianggap sebagai serangan terhadap Pakistan. Kalau itu bukan sikap resmi Pakistan, saya rasa pengaruh mereka terhadap Iran akan berkurang.
Karena bagi Iran, situasi ini mereka pandang sebagai ancaman eksistensial dari pihak Barat. They see this as a existential threat to them from the West, and while they've appreciated. Dan meskipun mereka menyadari bahwa mereka punya beberapa kepentingan yang sama dengan Pakistan, retorika seperti ini dari pihak Pakistan jelas tidak membantu. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya. Saya tahu, kabarnya Pakistan masih berusaha bekerja sama dengan Qatar untuk menghidupkan kembali jalur negosiasi atau setidaknya mengembalikannya ke jalur yang benar. Tapi kematian Al-Thani yang merupakan pemimpin Qatar sebelumnya dan kegiatan pemakaman yang menyertainya, itu benar-benar membuat beberapa proses negosiasi tertunda. Sementara itu, Iran terus melancarkan serangan dan mengeluarkan peringatan kepada negara-negara Teluk lainnya. Kalau kalian tidak mau diserang, jangan memfasilitasi atau membantu serangan Amerika Serikat terhadap kami. Saya rasa kalau bicara soal Tiongkok, Rusia bisa dimasukkan ke kategori yang sama. Itu mungkin juga menguntungkan bagi mereka kalau terjadi perang. Apalagi kalau Amerika Serikat mengerahkan semua sumber daya dan perhatiannya ke Timur Tengah. Karena seperti yang kita lihat, Trump memberi sinyal bahwa dia akan memperdalam keterlibatannya dalam perang melawan Rusia. Marco Rubio juga sempat menyarankan bahwa perdamaian mungkin bisa lebih cepat tercapai kalau Ukraina melakukan lebih banyak serangan langsung ke wilayah Rusia. Jadi tampaknya mereka sudah benar-benar all in, mengikuti langkah Biden dan berkomitmen pada perang ini, seperti yang diinginkan oleh pihak Eropa dan Zelensky. Nah, tapi Anda masih berhubungan dengan beberapa pihak Iran di sana. Bagaimana suasana hati mereka sekarang? Masih mungkin nggak sih untuk bicara? Seperti yang Anda sebutkan, mereka sudah tidak terlalu percaya pada diplomasi. Tapi apakah tujuan utama mereka sekarang hanya untuk menghancurkan semua pangkalan Amerika, membuat Amerika kelelahan, dan menimbulkan tekanan ekonomi, yang pada dasarnya adalah biaya yang ditanggung Amerika sendiri? Tapi sebenarnya, apa yang ada di rencana mereka sekarang kalau bicara soal tujuan? Jadi, saya belajar satu kata baru minggu lalu. Kata itu diteriakkan di jalan-jalan Qom, diteriakkan juga di jalan-jalan Mashhad, di Qom. Artinya balas dendam. Itulah yang diinginkan rakyat Iran. Mereka ingin balas dendam. Dan pesan tertulis terakhir dari Mustafa Khamenei pada dasarnya mendukung hal itu. Jadi Iran sedang tidak dalam suasana damai. Tidak ada upaya berdamai di antara mereka sekarang, termasuk dengan Kalibaf. Seperti yang kita tahu, ada beberapa kritik terhadap Kalibaf dari sebagian masyarakat yang menuduhnya terlalu lembek, terlalu lunak dalam menghadapi Amais. Tapi belakangan ini keduanya sudah tampil di depan publik dan menegaskan bahwa bisa dibilang kesempatan untuk bernegosiasi sudah lewat. Iran akan terus maju dan mereka sudah menyatakannya dengan sangat jelas dalam pernyataan minggu lalu. Kalau Amerika Serikat melanjutkan serangan-serangan ini, mereka akan menutup bab Al-Mandab. Mereka juga akan meninjau ulang, mengevaluasi kembali doktrin nuklir mereka, dan menarik diri dari NPT. Jadi, itu adalah hal yang terkait. Kita sedap terganggu, breakthrough tour berkeruk ke arah itu. Iran is moving forward in that direction. Well, what is this? Before you mentioned. Tadi Anda sempat menyebut soal kemungkinan eskalasi di bidang lain. Tapi menurut Anda, apakah sekarang Iran bisa benar-benar mendapatkan senjata nuklir? Karena kesan saya, dengan Selat Hormuz dan kemampuan mereka menghadapi Amerika dengan cara konvensional, seharusnya itu sudah cukup. Selain itu, kalau mereka berada di ambang batas, artinya mereka memberi sinyal bahwa mereka belum punya senjata nuklir, tapi bisa memilikinya kalau memang diperlukan. Menurut Anda, apakah alasan-alasan seperti itu, termasuk juga kekhawatiran bahwa senjata nuklir Iran bisa memicu perlombaan senjata di kawasan, cukup kuat untuk membuat Iran tidak jadi mengembangkan senjata nuklir? Atau Anda merasa suasana di Teheran sekarang sudah mulai berubah?
Well, I want to be clear because some people. Saya ingin memperjelas, karena mungkin ada yang mendengarkan dan menuduh saya seolah-olah sedang mengatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir. Dan karena itu Amerika Serikat dan Israel harus menyerang. Seolah-olah saya sedang mencari alasan untuk memperluas konflik yang sudah terjadi sekarang. Padahal bukan itu maksud saya. Teman baik saya, Profesor Marandi, pernah menyampaikan hal ini dalam pembicaraannya sendiri. Dia sudah mengamati situasi ini selama 3 atau 4 tahun terakhir. Katanya 4 tahun lalu kalau kita turun ke jalan, kebanyakan orang akan bilang, Ali Khamenei benar, kita tidak butuh senjata nuklir. Sekarang, setelah 2 serangan mendadak dari Amerika Serikat, situasinya berbalik. Dia bilang, sebagian besar orang yang diajak bicara sekarang berkata, kalau saja kita punya senjata nuklir, hal ini nggak akan terjadi pada kita. Jadi, kita harus punya nuklir. Jelas, Iran punya kemampuan teknik dan keilmuan untuk melakukannya. Mereka juga punya hubungan dengan negara-negara yang memiliki senjata nuklir, mulai dari Korea Utara, Pakistan, Rusia, sampai Tiongkok. Dan meskipun Rusia dan Tiongkok selama ini cukup konsisten mendorong pembatasan penyebaran senjata nuklir, saya rasa Iran bisa berargumen dengan cukup kuat. Kami sudah mencoba jalur non-proliferasi. Apa hasilnya? Yang kami dapat justru serangan tanpa batas dan pembunuhan warga kami. Jadi begini, menurut saya Trump sebenarnya sudah menyalakan sumbu dari sebuah bom yang sebenarnya tidak ingin dia ledakkan, tapi bom itu akan meledak juga. Dan ini akan mengubah segalanya, akan mengubah seluruh gambaran strategis. Karena dulu, Israel bisa memberi sinyal, mereka tidak pernah mengatakannya secara terbuka, tapi ancamannya jelas. Kami punya senjata nuklir, dan kami bisa menghancurkan kalian. Tapi sekarang, kalau Iran muncul dengan senjata nuklir juga, Israel harus berpikir 2 kali. Ada yang bilang, oh, Israel pasti langsung mengebom Iran dengan nuklir. Benarkah? Kalau Iran membalas dengan nuklirnya, jauh lebih mudah menghancurkan Israel sebagai negara daripada menghancurkan Iran. Ukuran Iran itu jauh lebih besar dibandingkan Israel. Tapi ada hal lain juga yang sedang terjadi, yaitu sistem Beidou dari Tiongkok. Jadi negara-negara barat bergantung pada GPS, dan dulu Tiongkok juga bergantung pada GPS sampai tahun 1993. Waktu itu ada laporan dari CIA yang menyebutkan bahwa sebuah kapal Tiongkok membawa senjata kimia atau senjata pemusnah massal. Amerika Serikat mencoba menghentikannya, tapi Tiongkok menolak. Lalu Amerika benar-benar mematikan akses GPS untuk kapal itu. Akibatnya kapal tersebut tidak bisa lagi bernavigasi dengan GPS dan harus kembali menggunakan kompas dan sextant. Dari situ terlihat bahwa Amerika dengan mengendalikan GPS bisa mengendalikan armada Tiongkok pada saat itu. Jadi Tiongkok pun berkata, oke, kami baru saja belajar pelajaran penting di sini. Kita harus punya sistem kita sendiri yang mereka kembangkan, Beidou, Dieja Beidou. Itu adalah sistem GPS, bahkan lebih akurat daripada GPS. Dan Iran sudah mengadopsinya. Karena sebelumnya saat perang 12 hari, Iran masih menggunakan GPS untuk mengarahkan rudalnya. Waktu itu belum banyak yang tahu, tapi Amerika Serikat dan Israel bisa menipu sistem itu dengan memasukkan koordinat GPS palsu ke rudal-rudal tersebut supaya meleset dari targetnya. Sekarang masalah itu sudah tidak ada. Sekarang mereka sangat akurat dan benar-benar mengenai sasaran. Dan itu karena sistem buatan Tiongkok. Jadi semua itu saya jelaskan sebagai latar belakang untuk menunjukkan bahwa wajah perang ini sudah berubah total dan perubahan itu sangat merugikan pihak Barat. Iran juga, karena sanksi, jadi negara yang cukup penting bagi Tiongkok dan Rusia untuk diajak bekerja sama. Alasannya, dalam upaya membangun arsitektur ekonomi internasional alternatif, Iran sudah punya pengalaman hidup tanpa teknologi Amerika, tanpa industri Amerika, tanpa dolar, tanpa bank-bank Amerika, dan tanpa sistem pembayaran Amerika.
Jadi mereka sudah terbiasa dengan kondisi itu. Saya pikir pengalaman itu juga sangat berguna bagi Rusia dan Iran. Lagi, mereka juga sampai pada kesimpulan Rusia bahwa Itamis bisa hendak dari pauang atau sismaing bergeka. The currency banks and this and that. But I was thinking though, Tapi saya sempat berpikir ya, seiring perang ini makin meluas, menarik juga bahwa Israel justru tidak ikut terlibat. Saya pikir begitu, karena sekali lagi, mereka yang memulai semua ini pada bulan Juni tahun lalu. Dan saya lihat ada laporan ledakan dari Dubai sampai Yordania, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, ya seluruh daftar itu. Tapi Israel belum ikut serta. Apakah karena mereka sedang sibuk di Lebanon, Suriah, atau masih menyerang Gaza? Apa sebenarnya yang membuat Israel tidak ikut dalam konflik ini? Dan juga, Iran sepertinya belum mengambil langkah apapun untuk menarik Israel ke dalam pertempuran, ya kan? Towards bringing Israel into the fight, I guess. Yeah, I think it's goes back to what I was talking Ya, saya sebenarnya pikir ini kembali ke apa yang saya bicarakan soal sistem Beidou dari Tiongkok. Selama perang 12 hari itu, Israel bisa menghindari banyak kehancuran karena mereka berhasil mengalihkan rudal-rudal Iran, sebab rudal Iran waktu itu masih pakai GPS. Sekarang setelah Iran punya Beidou, Israel sama sekali nggak punya pertahanan terhadap itu. Benar-benar nggak ada. Dan menariknya, 2 hari yang lalu, Menteri Perhubungan Israel sempat mencoba melarang pesawat pengisian bahan bakar udara Amerika, KC-135, untuk datang ke Bandara Ben Gurion. Dia ingin pesawat-pesawat itu pergi. Tapi baru kemarin, sepertinya Netanyahu turun tangan dan membatalkan keputusan itu. Netanyahu got involved and reversed that decision. But you have to step back and say why. Tapi kita harus mundur sedikit dan bertanya, kenapa? Kenapa mereka ingin menyingkirkan Angkatan Darat Amerika Serikat? Mereka tahu itu akan membuat mereka jadi sasaran. Dan tahu kan, dulu mereka nggak sombong soal itu. Sekarang saya sadar, dulu mereka nggak pernah membanggakan fakta bahwa mereka berhasil menipu sistem rudal Iran. Jadi waktu Iran menembakkan rudal-rudal itu, rudalnya nggak mengenai target yang seharusnya, malah meledak di pasir, bukan menghancurkan infrastruktur. Sekarang situasi nggak Idris lagi, dan hal itu sendiri jadi breakthrough di medan perang. Dramatic change on the battlefield. And I think that's one of the things for Saya rasa itu salah satu hal yang jadi pertimbangan. Israel tidak mau kembali ke situasi di mana mereka jadi sasaran langsung Iran. Karena sekarang Amerika Serikat tidak bisa lagi beroperasi dari Bahrain, tidak bisa dari Kuwait juga untuk meluncurkan drone atau semacamnya. Semua itu sudah hancur. Jadi mereka pada dasarnya hanya bisa beroperasi dari Yordania. Dan sekarang posisi Yordania pun mulai dipertanyakan. Artinya, langkah berikutnya bisa jadi Iran atau Israel. Kalau operasi militer Amerika dilakukan dari wilayah Israel, maka Iran pasti akan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di sana, dan Israel yang akan menanggung akibatnya. Saya pikir Israel menyadari hal itu. Meskipun mereka sering bicara keras, mereka tahu ada batas seberapa besar kerusakan yang bisa mereka tanggung. there's limits to how much damage that they can take. Well, just a last question here. How long do you Baik, think the US ini can pertanyaan keep terakhir. this war going? Menurut Anda, berapa lama Amerika Serikat bisa terus mempertahankan perang ini? Karena seperti yang kita bahas waktu itu, sebelum ada nota kesepahaman, Amerika sempat kekurangan rudal, terutama rudal pencegat. Dan tentu saja, ekonomi global juga sempat jatuh bebas, seperti yang diakui sendiri oleh Trump. Dia bahkan bilang, alasan dia menandatangani nota itu karena mereka cuma punya beberapa minggu lagi pasokan minyak. Ya, jenis minyak tertentu. Tapi, apa artinya ini sekarang? Maksud saya, berapa lama Amerika bisa bertahan kali ini? Apalagi setelah mereka juga menolak kesempatan Iran untuk benar-benar membuka pembicaraan dengan Amerika. Ini kelihatannya seperti sebuah taruhan besar, taruhan total. Karena mungkin saja mereka nggak punya jalan keluar. Jadi berapa lama Amerika bisa terus bertahan dalam konflik ini? Karena ya, kalau boleh saya tambahkan, kesannya sekarang intensitasnya memang nggak setinggi dulu. Blaze, like gitu where. High intensity as it did before, but still. Right. Yeah, no, you're correct. They're not. They don't have the air. Ya benar. Sekarang mereka memang nggak punya kekuatan udara di wilayah itu untuk melakukan operasi tempur besar seperti yang mereka lakukan selama 40 hari pertama.
dari tanggal 28 Februari sampai 7 atau 15 April. Tapi sekali lagi, hal itu menunjukkan bahwa dalam periode 5 minggu itu, kemampuan Amerika Serikat untuk mempertahankan perang itu, bisa dibilang, sudah mulai mencapai titik kelelahan. Karena sekali lagi, mereka nggak streng tak MS. Mereka juga punya stok terbatas untuk BRSM, Tomahawk, atau HARM. Supplies of Tomahawks or of JASSMs or of HARMs. I looked up the HARMs as well. Saya juga melihat data tentang HARM, dan angkanya turun. Jadi makin sering mereka pakai senjata itu untuk menyerang target Iran. Hasilnya seperti memukul agar-agar. Ledakannya besar, tapi sebenarnya tidak mengurangi kemampuan Iran. Sama sekali tidak memengaruhi fasilitas dan peluncuran rudal bawah tanah mereka. Lalu kalau ditambah dengan masalah ekonomi yang terus bermunculan, saya rasa Amerika Serikat bisa mempertahankan situasi ini sekitar 2-3 minggu lagi. Amateur hingga meeting free subscribe the scoring lagi. And then it's going to be looking for the off-ramp again. But that off-ramp won't be there then, will it? Tapi jalur keluar itu nanti nggak akan ada, kan? Atau mungkin ada, tapi saya berasumsi kalau Iran mau bicara, mereka pasti akan menuntut semacam komitmen awal untuk memulai pembicaraan. Maksud saya, mereka akan menginginkan sebuah langkah besar dari Amerika Serikat, bukan sekadar janji. Karena seperti yang kita tahu, nota kesepahaman itu penuh dengan isyarat besar, $300 miliar untuk ganti rugi ke Iran, pelepasan semua aset yang dibekukan, pembatalan semua sanksi. Tapi semua itu nggak berarti banyak kalau cuma tertulis di atas kertas. Malah, semakin baik kesepakatan itu buat Iran, semakin kecil kemungkinan Amerika benar-benar akan menjalankannya. Jadi saya berasumsi, prinsip komitmen awal itu, artinya Amerika harus memberikan sesuatu dulu hanya untuk memulai pembicaraan, akan jadi salah satu syaratnya. Tapi sekali lagi, saya nggak yakin bagaimana hal itu akan berjalan. Amerika Serikat tidak akan berada dalam posisi yang kuat untuk bernegosiasi. Itu intinya. Dan karena hal itu, mereka mungkin harus memberikan lebih banyak konsesi kepada Iran daripada yang sebenarnya mereka inginkan saat ini. Selalu saja ada kejutan di bulan Agustus. Misalnya, katakanlah akhir minggu depan Iran mengumumkan dengan alasan serangan yang tidak berdasar ini dan kegagalan dunia untuk merespons atau mendukung mereka, bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain mengembangkan senjata nuklir. Kalau mereka benar-benar menyatakan itu, Washington pasti akan terguncang. Dan itu akan memicu pertimbangan untuk meningkatkan serangan. Tapi semua itu hanya akan menjadi tindakan putus asa. Karena kalau Amerika Serikat meningkatkan serangan, dan Iran memang sudah punya senjata nuklir, Iran bisa saja menggunakannya. Jadi kita sedang memasuki masa yang sangat berbahaya. Dan semuanya makin power, kecerobohan Trump. Itulah kenapa saya merasa perang ini begitu aneh, karena ada begitu banyak kemungkinan yang bisa memicu eskalasi, terlalu banyak variabel yang nggak bisa dikendalikan. Lagi pula, saya lihat Iran sudah memperingatkan bahwa kalau Amerika Serikat menyerang jaringan listriknya, Yaman akan menutup Laut Merah. Bukan hal yang mustahil kalau milisi Irak menyeberang ke Kuwait. Maksud saya, ada begitu banyak kemungkinan yang sulit diprediksi. Iran, tentu saja, sedang benar-benar berupaya mengembangkan senjata nuklir. Jadi, kalau Amerika Serikat sekarang naik ke tingkat eskalasi berikutnya, yang memang harus dilakukan kalau mereka mau punya peluang untuk melumpuhkan Iran, maka ada banyak hal yang bisa dilakukan Iran. Dan karena itulah, saya sendiri nggak tahu. Saya ingin tahu, sebenarnya apa strategi Amerika Serikat di sini? Karena saya tidak melihat ada jalur yang jelas menuju kemenangan. Dan sejauh ini, saya juga belum melihatnya. Saya sering dengar banyak slogan. Katanya, kita akan menghukum mereka akan menyesal, kita akan menewaskan banyak orang, atau menghancurkan banyak infrastruktur. Tapi tidak ada yang menjelaskan dengan jelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan kemenangan itu. Bagaimana kita mendefinisikan kemenangan di sini, dan bagaimana cara mencapainya. Sumber daya apa yang kita punya, pendekatan kita seperti apa.
Saya tidak melihat hal seperti itu. Yang ada hanya seruan emosional dan slogan-slogan. Tapi ya, saya juga tidak berharap mereka membagikan semuanya. Setidaknya di kalangan analis, akademisi, atau lembaga kajian, mestinya ada seseorang yang punya skenario tentang bagaimana ini bisa benar-benar berhasil. Tapi, it's a temu perthepli-tiling. Yeah, well, Have you seen anything? Or? no, that's the point. Nobody Bukan. thought this through. Itu justru intinya. You know, the Nggak ada yang benar-benar memikirkan ini dengan matang. Strateginya begini. Mereka mulai dari asumsi bahwa nggak apa-apa, ekonomi Iran sudah hancur. Mereka berasumsi bahwa sebagian besar rakyat siap bangkit dan menggulingkan Republik Islam, dan bahwa kondisi ekonominya sudah sangat parah. Jadi yang perlu dilakukan hanyalah memberi cukup tekanan militer supaya rakyat itu bangkit. Itulah strateginya. Tapi strategi itu gagal total. Benar-benar gagal. Terutama minggu lalu, ketika sekitar 40-45 juta warga Iran turun ke jalan di Qom, Teheran, dan Mashhad untuk mengantar kepergian Ayatollah Ali Khamenei dan meneriakkan seruan balas dendam. Jadi apapun yang diandalkan Amerika Serikat lewat strateginya, jelas nggak berhasil. Banked on with its strategy, it's not working. Yeah, I feel that we live in the post. Ya, saya merasa kita hidup di masa setelah berakhirnya cara berpikir strategis. Sama halnya dengan Rusia, omong-omong. Maksudnya begini, ada yang bilang, ayo kita lakukan lebih banyak serangan ke Rusia, ayo kita terlibat lebih dalam. Dan asumsi dasarnya adalah, kalau kita membunuh cukup banyak orang di Rusia dan menghancurkan cukup banyak infrastruktur mereka, mereka akan menyerah. Mereka akan menerima NATO masuk ke Ukraina, menumpuk drone dan rudal yang bisa menargetkan wilayah manapun di Rusia. Dan kita pada dasarnya akan punya kendali atas eskalasi terhadap Rusia lewat pihak perantara kita. Dan ya, mereka akan begitu saja menerima itu. Tapi sepertinya tidak ada satupun dari mereka yang pernah membuka buku sejarah untuk melihat bagaimana Rusia memandang bentuk penyerahan seperti itu. Maksud saya, tidak ada yang berpikir atau menanyakan pertanyaan paling mendasar. Apa arti kemenangan kekuatan nuklir terbesar di dunia yang menganggap hal ini sebagai ancaman eksistensial? Dan hal yang sama juga terlihat di Iran. Saya benar-benar tidak mengerti. Baiklah, ada pemikiran terakhir sebelum kita akhiri. Any final thoughts before we wrap up? Yeah, well, like you said, people fail to learn from history. Ya, seperti yang saya bilang, orang sering gagal belajar dari sejarah. Dulu ada seorang bernama Adolf di Jerman, sekitar tahun 1941, yang yakin kalau dia cukup menyerang Uni Soviet, negara itu bakal runtuh seperti rumah kartu, hancur begitu saja. Tapi 4 tahun kemudian dia sadar, justru negaranya sendiri yang hancur, dan dia seharusnya tidak membangunkan raksasa yang sedang tidur itu. Sekarang, Amerika Serikat melakukan hal yang setara. Bukan hanya terhadap Rusia, tapi terutama terhadap Iran. Waktu bulan Desember lalu, masih bisa dibilang ada argumen yang masuk akal, bahwa di dalam negeri Iran memang ada sedikit gejolak, ada oposisi terhadap pemerintahan para mullah. Banyak yang merasa tidak puas dengan cara pemerintah menjalankan negara, merasa ada korupsi dan sebagainya. Tapi serangan mendadak pada tanggal 28 Februari, pembunuhan terhadap Khamenei, pembunuhan anak-anak perempuan di Minab, dan serangan-serangan lainnya. Semua itu benar-benar mengubah masyarakat Iran. Sekarang mereka bersatu dalam keinginan untuk mengalahkan apa yang mereka sebut setan besar. Karena terus terang saja, ini adalah kali kedua dalam 47 tahun Amerika Serikat terlibat langsung dalam memprovokasi perang melawan Iran. Yang pertama terjadi dengan Irak. Waktu itu kita mendukung serangan Irak. Sekarang kita melakukannya sendiri. Dan generasi Iran yang sekarang telah membentuk nasionalisme baru yang tidak akan mudah padam. Saya kira, sedih mau kejumaannya word case sedap prayer, ada yang murid power. Tapi izin mengini saya. Bah, Larry, selalu mendesak warren berticar dia. Waktu saya banyak, setakas temen tu. Hey, my friend, thanks. Terima kasih Glenn, Baju Pemanta, Deish.